Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh ini adalah hal yang kadang kita tidak mengerti. Cara kerjanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengangkat memuliakan hambanya. Contoh dalam hal kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah." Di hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang yang mati memperoleh derajat mati syahid itu 5, yakni yang mati karena ta'un atau wabah, yang kedua orang yang mati karena menderita sakit perut, dan orang yang mati tenggelam yang ketiga itu, yang keempat orang yang mati karena tertimpa runtuhan, dan yang kelima adalah orang yang meninggal mati ketika perang menjaga dan membela agama Allah fi sabilillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hadis yang lain masih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'uddu syahida fiikum." Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apa yang dimaksud orang yang mati syahid menurut kalian? Qalu ya Rasulullah, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, yang disebut dengan orang yang mati syahid adalah man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang disebut orang yang mati syahid adalah orang yang gugur, wafat, meninggal ketika perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah? Qala inna syuhada'a ummati idza laqalil. Kalau begitu, sedikit sekali dari umatku yang mati syahid. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan beberapa orang yang memperoleh derajat mati syahid, yang bukan hanya mereka yang wafat gugur di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Asyhadatu sab'un siwal qatli. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Athiq radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang-orang yang mati syahid yang selain terbunuh di jalan Allah itu ada 7 siwal qatli fi sabilillah, selain orang yang wafat di jalan Allah. Syahidun wal ghariqu syahidun, orang yang mati tenggelam adalah mereka yang memperoleh mati syahid. Al-mad'unu syahidun, orang yang terkena wabah penyakit pandemik yang sekarang lagi mewabah ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, kok sampai wafat, sampai meninggal, dan dia adalah termasuk orang yang iman Islam, insya Allah kita husnudzon, mereka memperoleh derajat mati syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahidun, dan yang kategori orang mati syahid adalah orang yang punya luka lambung, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Disebutkan lagi wal mabtunu syahid, orang yang wafat tersebab sakit perut pun syahid. Wa sahibul hariq, dan orang yang wafat karena kebakaran dan dia terbakar sampai meninggal juga syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun. Bahkan disebutkan orang yang wafat meninggal dunia tertimpa runtuhan, entah itu gempa, kemudian rumahnya roboh atau tertimpa tanah longsor, syahid. Dan disebutkan di sini adalah wal mar'atu tamutu bijum'i syahidun, dan orang yang wafat nih, kalau ini khusus untuk ibu-ibu, untuk emak-emak yang wafat dan di dalam perutnya ada janin, atau ketika dia melahirkan kok wafat, fahuwa syahid, dia juga memperoleh gelar syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya hitung
orang yang mati syahid itu cukup banyak. Dan ini yang dikehendaki oleh Rasulullah. Jadi orang yang meninggal dunia memperoleh gelar syahid, derajat syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka saja yang wafat meninggal dunia di jalan Allah dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam. Jadi kalau saya hitung bersama-sama ya, ibu-ibu boleh dicatat di rumah. Orang yang memperoleh mati syahid selain orang yang meninggal dunia di jalan Allah, ya satu ya, orang yang syahid di jalan Allah karena pertempuran, karena peperangan, membela agama Allah. Kedua, orang yang wafat karena wabah. Yang ketiga, wafat atau mati atau meninggal dunia, terserah bahasanya ya, tenggelam. Dan tenggelamnya dalam syafar untuk ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian yang keempat, punya luka pada lambung, ya, tersebab sakit yang ada di lambungnya sampai kemudian jadi jalannya meninggal, juga memperoleh derajat syahid. Yang kelima, orang yang wafat karena sakit perut ternyata memperoleh derajat syahid. Nah, orang yang wafat ketika kena musibah kebakaran, terbakar sampai meninggalnya pun syahid. Nah, kemudian orang yang meninggal demi menjaga harta kehormatan dirinya, keluarganya, juga syahid. Man qutila duna mali fahuwa syahidun. Orang yang wafat meninggal dunia karena membela menjaga hartanya, menjaga kehormatan keluarganya. Man qutila duna mali, man qutila duna ahlihi, menjaga keluarganya ada yang mau menzalimi, istri atau anaknya ada yang mau misalnya memperkosa, dibela demi kehormatan keluarganya. Kok sampai meninggal dunia karena kalah misalnya sama orang yang zalim tersebut, syahidun, dia memperoleh derajat syahid. Kemudian yang kedelapan, orang yang melahirkan, seorang ibu yang melahirkan sampai wafat, dia pun memperoleh derajat mati syahid. Itu 8. Yang kesembilan, orang yang wafat dalam pengasingan karena berjuang menegakkan agama Allah, kemudian dibuang oleh musuh-musuh Allah, diasingkan sampai wafatnya, dia adalah orang yang mati syahid. Kemudian yang ke-10, orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa orang yang sedang menuntut ilmu kategorinya orang yang mati syahid? Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dalam kategorinya fi sabilillah hatta yarji'. Dia adalah pejuang di jalan Allah hingga dia balik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang memperoleh derajat mati syahid? Walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun. Orang yang tertimpa benda keras, apapun bentuknya, itu juga termasuk orang yang mati syahid. Dan wal mar'atu tamutu bi jama'i syahidin. Orang yang tadi ya, yang melahirkan, itu pun mati syahid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana cara ngopenin orang yang mati syahid? Selain orang yang mati syahid di jalan Allah, yang perang di jalan Allah, membela agama Allah, gugur, wafat, maka dia cukup dikuburkan bersama pakaiannya yang masih bergelepotan dengan darah, agar darahnya pun telah menjadi saksi. Dikuburkan, subhanallah, nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafan, tapi disolatkan. Subhanallah. Tapi bagaimana dengan orang yang selain syahid, seperti yang gugur di jalan Allah dalam peperangan? Maka tetap dimandikan. Fa innahum yughsiluna wa yusalli alaihim. Mereka tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Seperti halnya yang terjadi kepada Sayyidina Umar. Beliau wafat ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi ketika mengimami sholat subuh, ditikam dari belakang. Nah, kemudian siapa lagi? Sayyidina Utsman wafat ditikam ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Oleh siapa? Jabalah al-Misri.
Beliau-beliau ini tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Begitu pula orang-orang yang wafat dalam keadaan mati seperti yang digambarkan tadi di atas. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid dan tetap dimandikan, dikafani, dan disolati. Betapa banyak rupa macam-macam orang yang mati syahid. Oleh karena itu kita yang menyaksikan berbagai macam bentuk kematian, jangan mudah bersuudzon. Orang kok matinya ketabrak, orang kok matinya kebunuh. Orang mati kebunuh berarti mati yang tidak baik. Oh, salah. Jangan sekali-kali berpikir negatif, apalagi suudzon. Para orang-orang hebat wafat dengan kematian yang lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Coba Sayyidina Umar lagi sholat ditikam, Sayyidina Utsman lagi baca Al-Quran dibunuh, Sayyidina Ali pun sama, mau ngimamin sholat subuh dibunuh. Putranya Hasan, Husain, putranya yang satu diracun sampai wafat, dan yang satunya lagi Husain dipenggal kepalanya. Beliau adalah orang-orang cerminan bentuk wafat yang mengerikan, tapi di derajatnya di mata Allah adalah kemuliaan syahid. Sahabat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang disebut syahid? Apa yang dimaksud dengan derajat syahid itu? Di antara yang dimaksud dengan syahid seperti yang dikatakan oleh Ibnul Ambari, li'anna Allah ta'ala wa malaikatahu alaihimussalam yashhaduna lahu bil jannah. Karena Allah dan para malaikat-malaikatnya menyaksikan orang tersebut dengan surga. Maka makna syahid di sini adalah kesaksian para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala atas orang tersebut dengan memperoleh kemuliaan surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan memperoleh derajat mati syahid dengan cara yang indah, dan tidak ada bagi balasan untuk orang-orang yang mati syahid, karena seperti yang disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya adalah surga Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah dengan derajat syahid. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tentang sholat sesuai dengan kitab yang biasa kita kaji di kitab Irsyadul Ibad di season yang ketiga. Terima kasih.